hambatan struktural dari arsiparis kita. Persoalan kemandirian dan hambatan struktural dari arsiparis kita, mengapa aspek ilmuannya itu tidak berkembang, ya, atau paling tidak peran dari arsiparis, ya, di dalam asosiasi itu, di dalam pengembangan ilmu kearsipan di Indonesia itu sangat kurang sekali kalau kita bandingkan di beberapa asosiasi ini. Mengapa seperti itu? Pertama, dari arsiparis sendiri umumnya setelah dia bekerja itu self improvement di lingkungan tugasnya. Jadi dia mengembangkan diri sendiri. Ini kondisi internal di lingkungan arsiparis. Nah, dalam aspek ini institusional, ya, dalam konteks kemandirian profesi ini masih bersifat fasilitator. Arsiparis di luar PNS di Indonesia tidak ada. Apa yang Anda temukan seperti yang bekerja sebagai profesional kearsipan itu banyak, tapi labelnya, namanya itu anonim. Apakah dia record manager, ya? Apakah dia record spesialis kalau bekerja di perusahaan-perusahaan. Nah, kemudian hambatan struktural. Ini belum ada kemandirian keilmuan dalam konteks ini. Pendirian D3 kearsipan, D4 kearsipan itu memang ditujukan untuk menyiapkan tenaga kerja atau arsiparis yang siap bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan arsiparis di lingkungan negara. Jadi belum ada kemandirian keilmuan, ya. Walaupun ketika didirikan asosiasi dalam aspek keilmuan itu tidak berkembang, ya. Karena apa? Di satu sisi referensi yang digunakan referensi formal. Anda sudah tahu, ya, yang saya maksud referensi formal, ya, bukan referensi akademik. Nah, sementara untuk asosiasi itu disubordinasi, ya. Jadi kalau nanti Anda menjadi arsiparis, baik itu melalui jalur PNS maupun P3K, Anda menjadi anggota asosiasi ini. Termasuk juga lembaga sertifikasi itu juga subordinasi negara. Mengapa? Lembaga sertifikasi itu biasanya yang mempunyai tanggung jawab besar adalah asosiasi. Seperti misalnya IDI, Ikatan Dokter Indonesia, yang memberikan izin misalnya praktek dengan sertifikasi adalah IDI. Termasuk juga asosiasi-asosiasi di Amerika, di Kanada, dan di Australia, itu yang memberikan sertifikasi. Kemudian tantangannya selain perkembangan teknologi informasi, hampir sebagian besar penguasaan teknologi informasi dan komputer oleh arsiparis itu sangat kecil sekali, karena di dalam kurikulumnya itu juga porsinya sedikit. Ya, nanti saya tunjukkan di Malaysia. Ya, di Malaysia itu seperti apa. Nah, tantangannya ini, ya, tantangan budaya, stigmatisasi. Stigma itu, ya, ini, ya, label, ya. Jadi arsiparis itu ya seperti itu, orangnya kumuh, bekerja di kertas-kertas kotor, ya, seperti itu. Itu kan stigmatisasi. Dan bahkan kalau di lingkungan pemerintah daerah misalnya, kalau ada pejabat yang dipindahkan di unit kearsipan, itu kan stigmanya jelek. Jadi mungkin dia melakukan kesalahan, ya, tidak berprestasi, kemudian dipindahkan di situ dan seterusnya. Itu yang dimaksud stigmatisasi. Begitu juga ini, ya, apresiasi pimpinan di banyak lembaga, di pemerintah daerah, sebagian itu sangat rendah terhadap ini, ya, bidang kearsipan, ya. Nah, kemudian kesadaran masyarakat kita itu juga rendah, ya, karena budaya kita kan budaya lisan, budaya tulis itu bukan tradisi kita. Nah, hambatan atau tantangan struktural ini otonomi keilmuan, ya. Kita belum otonom dalam aspek keilmuan, ya. Artinya banyak di dalam karya-karya akademik tidak muncul gagasan-gagasan baru yang bersumber dari ini, ya, referensi akademik. Ini yang saya maksud dengan kita belum otonomi di dalam bidang keilmuan, ilmu kearsipan. Nah, ini tadi kemandirian asosiasi tadi ini juga berpengaruh. Ini merupakan tantangan struktural. Bagaimana asosiasi kearsipan di Indonesia itu bisa otonom, ya, dan mempunyai kemampuan pengembangan keilmuan yang melalui jurnal, melalui segala macam itu, dan juga otonom di dalam mensertifikat anggotanya
apakah dia betul-betul menguasai atau tidak, itu kan melalui uji kompetensi ya, melalui sertifikasi itu. Nah yang ini lembaga sertifikasi ini juga harus independen. Oleh karena itu lembaga sertifikasi itu di banyak negara itu dilakukan oleh tadi ya sudah saya sebut oleh asosiasi-asosiasi. Ini struktural, belum terbukanya ini ya peluang-peluang komunitas mendirikan lembaga kearsipan, entah itu kecil, entah itu sedang, entah itu besar, itu tidak ada peluang ke sana. Karena memang peraturannya, undang-undangnya masih melarang seseorang, sekelompok orang itu mendirikan lembaga kearsipan. Nah yang ini saya menemukan satu riset tentang motivasi kerja arsiparis. Dan ini kebetulan di Jawa Timur ya. Ini dilakukan oleh Denny Irawan. Ini dari Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan Bispal UNER. Dia menguji ya seberapa jauh motivasi kerja arsiparis di Jawa Timur. Dia menggunakan teori motivasi dan 2 faktor, ya, ada motivator dan higin dan seterusnya ya. Ini teorinya. Nah, kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya bahwa tingkat motivasi kerja arsiparis fungsional di lingkungan SKPD seluruh Jawa Timur itu sedang atau cenderung rendah. Nah, ini dapat diartikan bahwa instrumen hukum yaitu peraturan Menpan RB ya, yang mengatur jabatan fungsional arsiparis dan angka kreditnya itu ternyata belum mampu meningkatkan motivasi kerja arsiparis fungsional untuk berkarir di bidang kearsipan. Nah yang menarik, ini saya kebetulan menemukan satu artikel di sebuah jurnal yang ditulis oleh Alwi Muhammad Yunus. Ini dosen senior dari Faculty of Information Management University Teknologi Mara di Malaysia. Dia menulis artikelnya Career of Record Manager from Malaysian Perspective. Hasilnya ternyata sangat mengejutkan bagi saya. Di dalam pendidikan tadi di Mara tadi, di ini Faculty of Information Management di University of Teknologi Mara. Jadi record manager di sana difokuskan pada record manajemen untuk menguasai record creation and usage seperti kita ya. Ini sistem pengarsipan aktif dan tidak aktif, arsip vital dan seterusnya. Juga di sana ini untuk menjadi record manager ini juga dibekali dengan perundang-undangan, kemudian privacy and data protection, IT and electronic storage system. Jadi teknologi informasinya sangat kuat di Mara tadi. Kemudian juga general business prinsip ini, jadi prinsip-prinsip umum bisnis ini juga diajarkan. Nah, ternyata lulusan-lulusan di sana yang studi di record management itu ternyata bisa bekerja di banyak perusahaan. Baik dia sebagai corporate data and resources management executive. Ada juga dokumen controller, head of department medical record. Nah, lulusan-lulusan ini dari Mara itu bisa menjadi kepala departemen medical record. Kemudian ada General Administration Officer, jadi pejabat umum di bidang administrasi. Dan bahkan dia menjadi data management executive. Mengapa lulusan dari Mara yang mengambil bidang record management itu bisa bekerja di perusahaan-perusahaan ini? Jadi tidak tergantung atau tidak hanya menjadi pegawai negeri tapi bisa bekerja di sini. Itu ternyata ini apalnya kurikulumnya ya, ini ada communication, identification dan seterusnya, ini kurikulumnya. Nah ternyata mahasiswa di Mara tadi itu juga melakukan sertifikasi internasional seperti ARMA. ARMA ini juga menyelenggarakan program edukasi yang dirancang untuk menghasilkan mahasiswa yang dengan certified set skill, jadi dengan sertifikasi keahlian mereka. Juga ini bekerja sama dengan The Institute of Certified Record Management. Ini lembaga sertifikasi internasional yang sudah terkenal ya di seluruh dunia, termasuk juga perusahaan-perusahaan besar. Jadi lulusan, misalnya Anda lulusan di 4, kemudian mengikuti sertifikasi ini,
Anda bisa bekerja di misalnya perusahaan seperti petroleum ya dan seterusnya, perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Jadi lembaga ini, coba ini, certification maybe take up examination leading. Jadi dia menjadi salah satu pemimpin atau paling besar yang diakui di seluruh dunia untuk certified record manager, untuk sertifikasi manager record. Ini di Malaysia seperti itu. Oke, saya kira itu.